Masih dengan kasus Hotel Intan, Tribuners, Wakil Rakyat duga ada kejanggalan di berkas izin persetujuan bangunan Hotel Intan Masohi. Komisi 3 DPRD Maluku Tengah dan Dinas PUPR rapat bersama guna memperjelas kejanggalan rekomendasi teknis Hotel Intan milik pebisnis Andreas Intan di Masohi. Dalam rapat itu, Tribuners, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Sahbudin Hayoto mengatakan akan memanggil Dinas PTSP Maluku Tengah untuk menjelaskan kejanggalan terbit izin persetujuan bangunan gedung atau PBG hotel itu. Kata dia, Dinas PTSP akan dipanggil untuk memperjelas masalah ini. Pihak manajemen Hotel Intan juga akan dipanggil karena sudah menyangkut persoalan pendapatan asli daerah atau PAD kabupaten. Ia menuturkan sudah pasti rekomendasi teknis yang terbit berkaitan dengan perhitungan teknis ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada landasan hukum dari Pemda. Mengingat ini adalah bangunan bisnis yang umumnya akan banyak diakses masyarakat. Sementara itu, Tribuners, Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdaus merincikan teknis bangunan untuk memperoleh PBG dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Karena Dinas PTSP bukan instansi teknis, diperlukan orang atau instansi untuk memverifikasi berkas teknis. Setelah itu, barulah mengurus berkas-berkas administrasi. Syarat teknis ini dibawa dari Dinas PTSP ke Dinas PUPR untuk diverifikasi, bisa tidak untuk diizinkan pembangunan. 155,65. Coba 2334 dibagi 15 betul nggak sih? Ya, 155. 155,65. Juga terkait dengan rekomendasi teknis. Pertanyaan saya di sini untuk mungkin menjadi diskusi kita juga Pak Kadis, bahwasanya dia melakukan pekerjaan dimaksud sudah tentunya harus ada rekomendasi teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi yang terjadi sekarang itu tidak lagi mendapatkan izin teknis, bukan mendapatkan, tidak memakai izin teknis dari Dinas PUPR, tetapi dia cuma berasumsi dengan izin yang dikeluarkan oleh PTSP. Nah, maksud saya, apakah dengan kejadian pembangunan yang dimaksud ini seperti ini, apakah kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih lanjut? Mungkin jangan dulu kita mendiskusikan terkait dengan luas bangunan yang dimaksud, parkiran atau sepadan dan lain-lain, tetapi kita dudukan terkait dengan diskusi awal kita, yakni rekomendasi teknis seharusnya kan dikeluarkan oleh PU, tetapi ini kan tidak ada. Nah, mungkin dengan tidak ada rekomendasi teknis dari Dinas PU inilah apa yang harus kita bicarakan. Mungkin saya jawab dari yang Pak Ketua dulu, karena ini yang proses awal. Ketika orang mengurus IMB itu, tidak ada orang pengurus IMB itu ketemu PPU itu tidak ada. Saya seperti itu. Semua syarat itu dimasukkan di PTSP kan begitu. Syarat itu ada dua. Syarat administrasi sesuai ada perda bangunan gedung kita termasuk undang-undang mensyaratkan bahwa setiap bangunan gedung itu harus memenuhi dua syarat. Syarat administrasi dan syarat teknis, sehingga keluarlah apa yang namanya izin mendirikan bangunan. Nah, itu semua dimasukkan berkas itu di PTSP. Nah, karena PTSP itu bukan orang teknis, diperlukan orang instansi yang untuk memverifikasi berkas teknis tadi itu. Jadi tugas PTSP adalah mengurus memverifikasi berkas administrasi, kemudian berkas-berkas administrasi secara teknis ini dibawa oleh PTSP ke PU, harusnya seperti itu, untuk diverifikasi ini bisa enggak. Tapi berkas sampai hari ini itu tidak pernah kita terima. Jadi jangan ada anggapan bahwa pemohon datang ke PU membawa berkas teknis, tidak. Jadi berkas teknis itu dibawa oleh PTSP ke instansi-instansi teknis, seperti kalau ke IMB ya berarti ke PU, kalau urusan lain ya berarti ke teknis lain, seperti itu. Nah, sampai hari ini urusan berkas teknis itu tidak pernah ada. Jadi makanya kita tidak pernah tahu di luas lantainya ini akan seperti apa, ya seperti karena tidak ada. Konsekuensinya dia bisa menambah KRB tadi. Ada beberapa item di situ tuh. Salah satunya parkir. Kalau di sepanjang dia tidak memenuhi parkiran untuk 38 mobil ini, maka penambahan lantai ke 5 tadi tidak bisa dilakukan. Kalau dia memenuhi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.